adik-adik. Shalom. Gimana nih kabarnya? Pasti sehat semua kan? Luar biasa kan? Pada pagi hari ini, kebaktian kita ditemani oleh Kak Michael, Kak Rahel, dan Kak Cynthia. Tapi sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu, ikutin Kak Rahel ya. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan, joget buat Tuhan, nyanyi untuk Tuhan. Jadi Kak Rahel minta untuk kita bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri yuk. Karena kita mau gerak buat Tuhan, mari kita angkat lagu Yesus Pokok. Yuk kita lanjutkan dengan lagu selanjutnya, Tuhan Yesus Baik. Tetap joget ya. Tiada berkesurahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik,
Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus selalu baik. Pada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Kasih Tuhan Yesus itu sama buat aku, kamu, kita semua. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Yeay! Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Ayo katakan Tuhan Yesus Tuhan baik. Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik, sungguh amat baik. sangat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Selamanya Dia baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita akan menyanyikan lagu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai
Sebelum mendengarkan firman, ikutin kasih dia berdoa ya. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya firman ini dapat bertumbuh di hati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Ya, puji Tuhan. Wah, luar biasa tadi adik-adik penuh semangat, penuh sukacita untuk puji Tuhan. Kita sudah bernyanyi untuk Tuhan, kita berjoget menari untuk Tuhan. Nah, sekarang adik-adik harus tetap semangat ya, karena saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, pagi hari ini Kak Marcel ingin mengajak kita semua untuk sama-sama kita belajar tentang berdoa. Belajar tentang apa? Berdoa, betul. Nah, apa itu berdoa? Ada yang tahu apa itu berdoa? Berdoa artinya kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi berdoa adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, kalau ada yang tanya lah, kenapa kita harus berdoa? Nah, Kak Marcel ingin kasih contoh begini. Kalau adik-adik misalkan sedang lapar, ya, pasti adik-adik akan ngomong ke mama atau papa, "Pa, Ma, aku lapar, aku pengen makan." Nah, itu cara supaya mama papa kita tahu kalau kita lapar. Nah, demikian juga ketika kita berdoa, itu adalah cara untuk adik-adik bisa menyampaikan segala sesuatu yang ingin adik-adik sampaikan kepada Tuhan. Baik itu permohonan-permohonan, baik itu ucapan syukur adik-adik, baik itu pergumulan-pergumulan adik-adik. Nah, semua itu bisa disampaikan lewat berdoa. Nah, pagi hari ini kita mau belajar bagaimana kita berdoa kepada Tuhan, sikap yang seperti apa yang harus kita ambil untuk berdoa di dalam doa-doa kita. Nah, pagi hari ini kita akan lihat di dalam Alkitab, di dalam Matius 6 ayat 5 sampai 8. Matius 6 ayat 5 sampai 8. Adik-adik bisa baca di sana. Tetapi Kak Marcel ingin kita melihat intinya saja dari sana. Bahwa yang pertama, di dalam Matius 6 ayat yang kelima, di sana dijelaskan bagaimana kita harus berdoa. Ternyata di sana dijelaskan begini, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Wah, dikatakan kalau kita berdoa itu jangan seperti orang munafik. Lah, orang munafik yang bagaimana? Ya, yang seperti apa? Ternyata di sana dijelaskan bahwa orang-orang yang berdoa yang hanya supaya orang lain melihat bahwa dia sedang berdoa. Jadi intinya ketika adik-adik berdoa itu bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dilihat teman-teman adik-adik bahwa oh iya dia sedang berdoa. Bukan seperti itu, oke? Nah, di ayat ini mengingatkan kita kalau kita berdoa jangan karena untuk pamer, jangan karena untuk menunjukkan bahwa kita berdoa, tetapi berdoalah sesuai dengan keinginan hati kita, dari hati dan pikiran kita untuk ditujukan kepada Tuhan. Oke. Lalu di ayat yang ke-6 di sana dijelaskan bagaimana kita harus berdoa. Kira-kira kalau sikap doa seperti apa? Sikap berdoa bagaimana? Ada yang tahu sikap berdoa? Ya, tentu saja kita lipat tangan, ya. Kita lipat tangan, tutup mata, lalu berdoa. Nah, tapi ada hal yang menarik yang Tuhan Yesus ingin sampaikan. Supaya kita tidak memamerkan doa-doa kita, maka Tuhan Yesus menyarankan yang pertama, kalau kita berdoa, masuklah ke dalam kamar, kemudian tutup pintu rapat-rapat, lalu kita bersujud kepada Tuhan, lipat tangan, tutup mata, dan berdoa. Nah, jadi kalau adik-adik mau berdoa secara khusus,
datang kepada Tuhan, masuk ke dalam kamar adik-adik, lalu tutup pintu, tidak perlu dikunci, yang penting ditutup, lalu kemudian adik-adik berdoa, ya, menyampaikan isi hati adik-adik. Nah, sekarang apa yang harus disampaikan di dalam doa? Bagaimana saya harus berdoa? Nah, pagi hari ini kita mau belajar apa yang harus disampaikan di dalam doa-doa kita, ya. Nah, kalau tadi kita sudah diajarkan bahwa kita berdoa itu jangan untuk pamer, jangan untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang berdoa, ya. Tetapi ini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Lalu yang kedua, kalau kita berdoa, kita harus masuk kamar, ya. Kita siapkan hati pikiran kita datang pada Tuhan, bersujud, dan adik-adik bisa berdoa. Nah, artinya bahwa kita harus menyiapkan tempat, kita harus menyiapkan hati, menyiapkan kondisi yang khusus untuk kita berdoa. Oke. Nah, yang ketiga, apa yang harus kita berdoa? Apa yang harus kita sampaikan di dalam doa-doa kita? Nah, Kak Marcel ingin mengajarkan atau mungkin memberi tips kepada adik-adik untuk berdoa, yaitu dengan 5 jari. Wah, doa 5 jari itu seperti apa? Doa 5 jari itu gimana, Kak Marcel? Nah, seperti ini. Jadi waktu adik-adik lipat tangan, tutup mata, tentu saja ada 5 jari ini yang perlu adik-adik ingat. Yang pertama, ada jempol yang lebih dekat kepada kita, ya, yang mengarah kepada kita. Nah, jempol ini mengingatkan kita orang-orang terdekat kita, ya, lebih dekat kepada kita, seperti mama papa kita, ya, kakak adik kita, lalu engkong, ya, atau kakek nenek kita mau doakan mereka, orang-orang yang ada di sekeliling kita, atau mungkin teman-teman di sekitar kita mau doakan mereka. Apa yang perlu didoakan? Doakan kesehatan mereka, ya, doakan pekerjaan mereka, doakan sekolah mereka, studi mereka, doakan segala sesuatu supaya Tuhan bekerja atas mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan memberkati mereka. Oke? Paham? Jadi jempol mengingatkan orang-orang terdekat. Lalu yang kedua, ada jari telunjuk, ya. Jari telunjuk mengingatkan kita akan guru-guru kita. Nah, baik itu guru di sekolah, ya, yang mengajar adik-adik di sekolah, ya, yang baik juga itu guru-guru yang ada di sekolah minggu, ya, yang setiap hari Minggu mengajar adik-adik tentang firman Tuhan. Doakan mereka, ya, doakan tentang kesehatan mereka, doakan pekerjaan mereka, doakan apapun yang mereka lakukan, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Oke? Lalu yang ketiga ada jari tengah. Karena jari ini yang paling tinggi, ini mengingatkan kita tentang pemimpin-pemimpin kita, ya. Jadi adik-adik dapat berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang seperti apa? Presiden kita, ya, atau gubernur kita, bupati kita, wali kota kita, pemimpin-pemimpin di daerah kita, dan juga bahkan pemimpin di gereja kita, ya. Teman-teman bisa doakan Bapak Gembala, Ibu Gembala. Nah, teman-teman bisa doakan untuk mereka yang memimpin supaya Tuhan beri hikmat menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang melakukan kehendak Tuhan. Oke? Jadi yang pertama tadi apa? Jempol mengingatkan apa? Orang terdekat. Jari telunjuk mengingatkan apa? Guru-guru. Lalu jari tengah mengingatkan apa? Pemimpin-pemimpin kita. Nah, sekarang ada jari manis. Jari manis itu mengingatkan tentang orang-orang yang lemah, ya. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang sedang sakit, ya, atau orang-orang yang hidup terlunta-lunta di jalanan, mereka tidak punya rumah, atau mereka yang berkekurangan, adik-adik bisa mendoakan mereka, ya. Orang-orang yang sedang sakit atau orang-orang yang lanjut usia, adik-adik doakan mereka supaya Tuhan berkati, Tuhan tolong mereka. Oke? Lalu yang terakhir ada jari kelingking. Nah, jari kelingking ini melambangkan adik-adik. Walaupun kecil, kita mau bergantung kepada Tuhan, ya. Apa yang perlu adik-adik doakan? Doakan supaya adik-adik menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Doakan supaya adik-adik menjadi pribadi-pribadi yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi doakan Tuhan, jadikan saya anak yang takut akan Tuhan, jadikan saya anak yang melakukan kehendak Tuhan. Oke?
Sampai sini paham? 5 yang pertama orang terdekat. Lalu yang kedua guru-guru. Yang ketiga pemimpin-pemimpin kita. Yang keempat orang-orang yang lemah yang membutuhkan pertolongan. Yang kelima doakan pribadi kita masing-masing. Oke? Nah, sampai di sini kita paham ya bahwa kita berdoa bukan untuk pamer. Kita berdoa adalah hubungan kita dengan Tuhan. Lalu kita berdoa, ambil tempat, ambil waktu, kita siapkan, kita masuk ke kamar, kita berdoa untuk Tuhan. Tentu saja ini di luar dari kegiatan doa adik-adik seperti doa makan atau mungkin doa saat adik-adik bepergian dan lain sebagainya. Karena ini adalah doa khusus. Oke? Nah, lalu kalau kita berdoa ingat 5 jari. Orang terdekat, guru-guru kita, lalu kemudian pemimpin-pemimpin kita, kemudian orang-orang lemah dan pribadi kita. Ya. Nah, pagi hari ini Kak Marcel ingin kasih kita ayat hafalan. Ayat ini akan menguatkan adik-adik supaya tetap semangat untuk berdoa. Adik-adik bisa buka di dalam Matius 21 ayat yang ke-22. Ayat hafalan kita dalam Matius 21 ayat yang ke-22. Di sana dikatakan begini, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Sekali lagi, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Nah, ayat ini mengingatkan adik-adik bahwa ketika berdoa harus dengan penuh percaya. Harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong. Supaya apa? Supaya segala sesuatu yang kita doakan kita akan menerimanya. Ya, Tuhan berjanji kita akan menerima apa yang kita berdoa, apa yang kita doakan. Oke? Percaya kepada Tuhan. Nah, mulai hari ini mari adik-adik praktekkan ya untuk berdoa kepada Tuhan. Setiap hari adik-adik datang, siapkan waktu untuk datang berdoa kepada Tuhan. Doakan melalui 5 jari tadi, ya. Adik-adik bisa berdoa di sana, tutup mata, lipat tangan dan berdoa. Oke, siap? Nah, kita akan akhiri ibadah kita akhiri renungan pagi hari ini dan Kak Marcel ajak kita semua untuk sama-sama kita berdoa, ya. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini Engkau mengingatkan kami, mengajar kami bagaimana kami harus berdoa. Mampukan kami Tuhan untuk berdoa seturut dengan kehendak-Mu. Bahwa kami, pimpin kami melakukan kehendak-Mu. Berkati setiap kami, Roh Kudus menuntun kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita berdoa syafaat terlebih dahulu ya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Kau sampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya firman itu dapat kami resapi dan kami lakukan pada kehidupan kami sehari-hari. Dan kami juga berdoa untuk bangsa ini Tuhan yang sedang dilanda virus corona. Berkatilah tim medis maupun pemerintah yang berupaya mematikan virus ini Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan. Dan berkatilah keluarga kami, kerabat maupun teman kami, agar semuanya selalu sehat. Dan kami tak lupa juga untuk berdoa untuk gereja kami Tuhan. Satukanlah gereja kami, agar gereja kami tidak terpecah belah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur dan berdoa. Amin.